السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir muara pencarianku, ada seorang pemuda dari sebuah negeri di Asbahan, tepat berada di desa Jai. Dirinya adalah seorang Zoroaster, penyembah api. Begitu pula ayahnya yang merupakan salah seorang dari kepala desa di sana. Anak dari seorang pejabat, anak dari seorang bangsawan, anak dari seorang tokoh masyarakat. Anak ini diberikan tugas oleh ayahnya untuk menjaga perkebunan yang dimiliki oleh ayahnya, sebab ayahnya ada pekerjaan dan urusan lain. Tapi kemudian tatkala anak ini diperintahkan untuk mengunjungi perkebunan yang dimiliki oleh ayahnya, anak ini sempat bersinggah di sebuah tempat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, tidak pernah dia saksikan sebelumnya, tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia adalah tempat rumah ibadah Nasrani. Maka pemuda ini melihatnya dalam penuh ketakjuban, pemandangan yang belum pernah dilihatnya dan rangkaian ibadah yang belum pernah disaksikannya. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menyembah. Yang saat itu ada ahlul kitab. Ahlul kitab barangkali belum disampaikan dakwah kepada mereka dan belum sampai risalah Nabi SAW kepada mereka, maka mereka dikatakan ahlul kitab, yang bila mereka hanya menyembah Allah saja, maka mereka dikatakan Muslim. Dan bila mereka menyembah Allah dan mereka mengikuti Nabi terakhir mereka secara hanif, maka dikatakan Muslim. Sebagaimana orang yang ikut Nabi Musa, kemudian mereka beribadah kepada Allah, dan saat itu belum turun Nabi Isa, dan juga belum turun Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan utusan, maka orang yang mengikuti Nabi Musa Muslim. Tapi begitu turun Nabi Isa sebagai seorang Nabi, maka mereka yang masih beriman kepada Nabi Musa, padahal sudah ada Nabi yang baru yang mendakwahkan kepada mereka, maka mereka dikatakan ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana mereka tidaklah dikatakan beriman, artian mereka tidak dikatakan Muslim. Tapi saat Nabi terakhir belum diturunkan, mereka masih mengimani Nabi yang sebelumnya, maka mereka dikatakan Muslim. Begitu pula orang-orang yang berada di zaman Nabi Isa dan mereka masih mengimani Nabi Isa saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Nabi, maka mereka dikatakan Muslim. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW sudah dijadikan sebagai Nabi, maka mereka harus mengikuti Nabi SAW. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi SAW, maka dikatakan mereka tidaklah Muslim, mereka kafir atau ahlul kitab yang diturunkan kitab kepada mereka.
Maka saat itu pemuda ini melihat pemandangan yang menakjubkan dan tidak pernah dia saksikan sebelumnya. Maka dia segera pulang dan kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada pemandangan orang-orang yang sedang sholat, pemandangan orang-orang yang sedang beribadah di sebuah tempat ibadah. Dan itu adalah agama Nasrani dan dia adalah agama yang lebih baik daripada agama kita sekarang, wahai ayah." Lalu apa yang dikatakan oleh ayah pemuda ini? Sesungguhnya agama itu adalah agama yang buruk. Agama kita lebih baik dan agama ayah kakek moyang kita lebih baik daripada agama mereka. Maka tinggalkanlah itu. Bila kau masih tetap berada di sana, aku akan ikat dirimu dengan rantai dari besi. Maka diikatlah pemuda ini. Kemauan yang kokoh, keinginan yang kuat, yang membuatnya ingin mengetahui, curiosity yang tinggi. Dia ingin mencari tahu tentang kebenaran sesungguhnya. Karena kehidupannya hanya terkekang di sebuah rumah. Aktivitasnya hanya aktivitas yang biasa-biasa saja. Maka dia ingin mengetahui dunia luar. Dia ingin mengetahui kebenaran. Maka kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang yang berada di sana, agar bila mereka ingin kembali pulang, karena sebelumnya dia bertanya, dari mana agama kalian berasal? Maka mereka mengatakan dari Syam. Kabarkan kepadaku bila kalian ingin pergi ke Syam. Maka suatu ketika mereka ingin pergi ke Syam, dikabarkan kepada pemuda ini agar mengajak si pemuda untuk pergi ikut ke Syam, mengembara, mencari kebenaran. Tatkala dia kemudian diikat kakinya oleh ayahnya, maka kemudian dibebaskan dan kemudian dia ikut pergi ke Syam, mengembara, kabur dari ayahnya, dan di sana dirinya mencari kebenaran. Ternyata didapati ada seorang pendeta yang dia ikuti. Pendeta yang ternyata mengumpulkan harta zakat dari masyarakat, tapi ternyata tidak diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan kepada penerimanya. Maka tatkala si pendeta ini meninggal dunia, maka pemuda ini mengungkapkan kebusukan, keburukan dari si pendeta. Akan kutunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan harta yang tidak dia berikan kepada fakir miskin dari hasil sedekah dan zakat kalian. Ternyata si pendeta ini tidak memberikan harta masyarakat kepada fakir miskin, justru memperkaya dirinya. Bahkan terdapat gentong-gentong daripada emas dan perak yang dikumpulkan di dalam rumahnya. Tidak dia berikan. Saat itu, apakah pemuda ini kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa kepada agamanya. Dia hanya kecewa kepada personnya. Karena humanity berbeda dengan religion. Religion is religion. Humanity is humanity. Tidak disamakan. Agama mengajarkan hal yang bisa dipercayai. Adapun si pembawa agama bisa salah. Maka pemuda ini tidak kecewa. Dia tidak berubah menjadi agnostik. Sebagaimana anak-anak muda sekarang yang fed up, muak dengan berbagai macam keadaan para pembawa agama yang tidak sesuai dengan apa yang dibawakannya, lalu mereka akhirnya beralih kepada non-agama. The rise of nones, fenomena saat ini yang dikatakan di dalam New York Times baru saja merilis artikel bahwa ada fenomena the rise of nones, pertumbuhan non. Karena agnostik saat ini di dunia mencapai 29%. Data dari Ipsos Global Study yang menerangkan bahwa hampir sepertiga masyarakat bumi agnostik. Agnostik. Tapi apakah pemuda ini berubah menjadi agnostik? Tidak. Kemudian dia tetap mencari guru. Guru yang lama mengecewakan. Tapi dia paham bahwa yang dicari bukan semata-mata kepribadian gurunya, tapi apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka dia mendapati guru yang lain. Ternyata guru yang baru lebih zuhud, lebih menginginkan akhirat, lebih menginginkan kehidupan, keabadian. Dan guru ini adalah guru yang bertakwa. Dia mendapati guru ini. Kemudian setelah guru ini berada di sakaratul mautnya, maka guru ini mengatakan, aku sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka tidak ada selain diriku yang menggenggam kebenaran
kecuali seseorang pendeta yang berada di Mosul. Maka pergilah ke sana, di daratan Irak, pergilah ke sana. Yang saat itu dia sudah berada di Syam. Bayangkan, dari Iran, Asbahan, menuju ke Syam. Dari Syam menuju ke Irak. Di bawahnya, di sebelah selatan Iran. Irak, di Mosul, dan ternyata dia mendapati ada guru di sana, pendeta di sana. Kemudian dia menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu, sampai usia sudah yang tidak lagi muda, guru ini, pendeta ini, mengajarkan kepadanya bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia, dan carilah daripada guru yang lainnya. Maka dikabarkan bahwa guru yang selanjutnya, yang masih tersisa, kita tahu semua sisa ahlul kitab saat itu sisa sedikit. Makanya ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa illa baqaya min ahli kitab, cuman sisa beberapa orang saja dari ahlul kitab yang masih lurus agamanya. Sedikit sekali, karena kemusyrikan merebak di mana-mana, paganisme merebak di mana-mana. Maka diperintahkanlah pemuda ini untuk pergi di sebuah negeri utara, di sebuah negeri tenggara Turki, yaitu di Nasibin. Di Nasibin, pergilah ke Nasibin. Di sana ada pendeta yang kau bisa dibimbing oleh dirinya. Dia mengembara ke sana, berjalan. Tahu kita jarak dari daerah ke daerah tersebut, saya research, dan ternyata itu ratusan hingga ribuan kilometer. Dari satu negeri ke negeri lain itu mencapai ribuan kilometer. Ribuan kilometer. Ini dari dia berangkat dari Mosul, kemudian pergi ke Nasibin. Ke Nasibin bertemu dengan pendeta. Dia menimba ilmu dari pendeta itu. Dia berkhidmat kepada pendeta itu. Dia menjadikan dirinya bersimpuh di kaki-kaki gurunya. Dan dia menimba ilmu begitu banyak sampai pada tiba masanya gurunya hendak berada di ujung kematiannya. Gurunya mengatakan, aku akan segera meninggal dunia. Carilah guru yang dia berada di Amuria, di daratan Turki. Dia berada di sana, dan itulah satu-satunya pendeta yang tersisa. Tidak lagi pendeta yang bisa kau ambil ilmunya yang masih hidup sekarang kecuali dia. Maka kemudian dia pergi. Bayangkan, dari Nasibin menuju Amuria. Di Amuria tidak sebentar. Kemudian dia sampai, gurunya berusia tua, berarti bertahun-tahun. Tidak lagi cuma sekadar berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun dia menimba ilmu dari guru-gurunya. Dan di Amuria, gurunya mengatakan bahwa dia akan segera meninggal dunia. Dan tidak ada lagi daripada pendeta yang tersisa. Kecuali kelak dikabarkan akan ada nabi yang akan menjadi nabi dari Jazirah Arab. Dan dia akan pergi berhijrah karena diusir oleh kaumnya. Dan dia akan berada di daratan yang penuh dengan pohon kurma. Daratan itu adalah daratan yang diapit oleh dua bukit. Dan dia tidak makan hasil sedekah, tapi menerima dan memakan hasil hadiah. Apa yang dikatakan oleh seorang pemuda ini? Berhenti? Tidak. Mengeluh? Tidak. Dia semangat untuk mencari kebenaran. Kepada siapa lagi kami harus berguru? Kepada siapa lagi aku harus menimba ilmu? Apa yang diinginkan oleh pemuda ini? Pemuda ini pun kemudian mencari kafilah dagang dari Arab yang terbiasa menuju daratan sebagian tanah Turki untuk kemudian membawanya nantinya ke Jazirah Arab. Dan ternyata dia mendapati ada orang-orang yang lewat, dan dia cukup lama di Amuria. Pemuda ini cukup lama berada di Amuria, dan dia mendapati ada kafilah dagang dari Arab. Kemudian dia mengatakan, aku memiliki banyak kambing dan sapi. Aku akan berikan ini semua kepada engkau dengan syarat kau memberiku tumpangan untuk menyampaikan aku ke negeri di Jazirah Arab. Maka kemudian dibawalah dia. Dan ternyata setelah dibawa sampai ke sebuah Wadil Qura di perbatasan antara Syam dengan kota Madinah di bagian paling utara. Maka kemudian dia dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Setelah di sana, kambing-kambingnya, sapi-sapinya hilang dan lenyap. Dijadikan sebagai seorang budak,
diperjualbelikan layaknya harta benda. Cukup sampai sana? Belum. Kemudian dia dijual lagi oleh orang Yahudi ini ke ponakannya, kepada ponakannya yang tinggal di kota Madinah. Akhirnya dibawa ke kota Madinah dan dia melihat banyaknya pohon-pohon kurma yang berada di sana. Dia melihat ada 2 bukit yang mengapit 2 kota ini, yang mengapit kota ini. Dia melihat bahwa nantinya barangkali ini adalah tempat yang dahulu gurunya pernah menyampaikan bahwa itu adalah tempat di mana ada akan nabi yang datang ke sana. Ternyata setelah di sana berkatalah majikannya bahwa nanti bahwa ada seseorang yang datang ke Kuba dan mereka berkumpul karena menantikan seorang nabi. Kemudian dia langsung pingsan dan merasakan jatuh, tergeletak karena berita itu begitu dahsyat. Tidaklah dia mendapati ada berita yang lebih dahsyat dari saat itu, karena penantiannya selama ini didengarnya. Harapannya untuk berjumpa dengan guru diharapkannya dan itu akan terjadi. Maka segeralah dia beranjak ke sana. Dia melihat ada seseorang dikerumuni, dimuliakan, dinantikan, diharapkan, dirindukan, berada di Masjid Kuba, sedang membangun Masjid Kuba yang jaraknya adalah 5 km dari kota Madinah. Maka kemudian dia mengumpulkan kurma-kurma yang saat itu dia dipekerjakan sebagai seorang yang menjadi pengurus kebun kurma oleh Yahudi. Dan Yahudi, kita tahu semua, Yahudi, bangsa Yahudi telah berada di kota Madinah ratusan tahun lamanya untuk menanti kehadiran Nabi terakhir. Yang Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kami berikan kitab, mereka lebih mengetahui Nabi terakhirnya sama seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Begitu tahunya bahwa akan ada Nabi yang akan diutus dan datang ke negeri yang penuh dengan pohon kurma. Itu adalah Nabi terakhir. Tapi begitu datang, Nabi tersebut ternyata bukan dari kalangan mereka. Nabi tersebut justru adalah dari kalangan Arab, Quraisy. Nabi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi tersebut justru membela Aus dan Khazraj, menyatukan mereka. Dan alih-alih membela kedatangan Yahudi, justru malah menjadikan musuh bagi orang-orang Ansar. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Salman. Salman kemudian mengetes apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh gurunya, bahwa dirinya tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah. Maka Salman mengumpulkan kurma-kurma yang telah dia dapati, kemudian memberikan dalam sebuah nampan. Diberikanlah kepada seorang yang dianggapnya nanti akan menjadi nabi. Benarkah dia nabi? Ataukah hanya katanya dan katanya? Maka dia memberikan senampan kurma itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tidak memakan kurma itu. Dia mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk memakan kurma itu, tapi dirinya tidak memakan. Maka dia berkata dari arah kejauhan, hadhihi wahidah. Sudah satu tanda. Dia merasa bahagia. Tinggal 2 tanda lagi. Bila 2 tanda ini terbuktikan, maka perjalananku tidak sia-sia. Muara pencarianku tidak sia-sia. Jalanku ke sini tidak sia-sia. Harapanku tidak sia-sia. Keringatku tidak sia-sia. Bahkan diriku yang dijual sebagai seorang budak sampai ke negeri antah berantah yang tidak pernah aku kenal asalnya. Tidak pernah aku tapaki jejak tanahnya. Tidak sia-sia. Hadhihi wahidah. Sudah 1. Tinggal 2 lagi. Kemudian Salman, pemuda ini yang bernama Salman, akhirnya di besok harinya mencari momen di mana dia bisa memberikan kurma lagi dalam bentuk hadiah, bukan sedekah. Karena ketika diberikan sedekah tidak diterima. Maka pemuda ini kemudian memberikan tampan daripada kurma dan diberikanlah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diterima, dan ternyata dimakannya dan diterimanya. Hatani ithnatan, dia berkata dari arah kejauhan, sudah 2 tanda. Dia tidak makan sedekah dan dia makan hadiah. Sampai suatu pada momen
di mana Nabi Muhammad SAW berada di area pemakaman selesai menguburkan jenazah kaum muslimin. Maka setelah itu Salman, pemuda ini, melihat dari arah belakang, adakah tanda kenabian? Sebab ada tanda kenabian yang berbentuk telur burung dara yang berada di belakang punggungnya, di tengah dua bahunya. Seukuran daripada telur burung dara dan agak kemerah-merahan, dan di kelilingnya seperti ada bulu-bulu halus. Itulah tanda kenabian. Maka pemuda ini melihat dari belakang, adakah tanda itu di belakangnya? Dan ternyata dia melihat sengaja dibukakan oleh Rasulullah SAW selendangnya. Dia melihat ada tanda di belakang itu, tanda kenabian. Dan ini persis seperti yang dikatakan gurunya kemarin, bahwa ada tanda kenabian ini. Maka tidak lamalah pemuda ini kemudian mencium tanda tersebut, memeluk Nabi SAW, dan setelah itu mengucapkan kalimat syahadat. Dia menemukan muara akhir pencariannya. Ini bukan kisah tentang seorang pemuda bernama Salman dari Faris. Ini bukan cerita tentang dia. Ini tentang kita. Ini tentang kita yang dahulu pernah hilang. Boleh jadi dahulu pencariannya bukan berada di daerah Amuria, Mosul, Asfahan, bukan berada di daerah Irak, bukan berada di daerah Wadil Qura. Kita pernah berada di sebuah tempat yang ternyata bukan kebenaran. Kita pernah mengambil dan meneguk ilmu dari tokoh-tokoh yang tidak menyampaikan kebenaran. Kita pernah merasakan bagaimana gelapnya arah dan salahnya jalan. Dan ternyata ujung pencarian itu adalah kebenaran dan teguk dari sabdanya Nabi SAW. Maka muara akhir pencarian yang kita pelajari dari kisah Salman Al-Farisi, beliau mengembara ribuan kilometer lamanya, panjangnya, untuk mencari guru. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Lihatlah, yang pertama, kesungguhan seseorang dalam mencari hidayah akan Allah berikan jalan hidayahnya. Jadi tidak ada kata bahwa hidayah dinanti. Seandainya Salman menanti hidayah itu di Asbahan, dia menanti hidayah itu datang ke negeri Jai, dia tidak mengembara, dia tidak berjalan, dia tidak berpergian, hidayah itu tidak akan sampai ke Salman. Tapi Salman mencari, bahwa hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Yang kedua, lihatlah bagaimana keburukan yang dimiliki gurunya. Saat pertama kali dia mendapati guru yang berada di Syam, tidak menjadikan dia berhenti dalam menuntut ilmu. Karena yang dicari adalah the religionnya, bukan human that brought the religion. Bukan semata-mata orang pembawa agamanya. Karena orang pembawa agama bisa salah, tapi agamanya tidak salah, agama Islam tidak salah. Quran sempurna, tapi pembawa Quran tidak sempurna. Maka tidak menjadikan dia berhenti dalam menuntut ilmu agama. Seandainya Salman saat itu berhenti, mungkin kita tidak akan ada saksikan perkataan dari sahabat atau dari Nabi SAW ketika mengatakan Salman ahl baitina. Salmanu min ahl baitina. Salman adalah keluarga kami, dan Salman dari kami, dan Salman adalah ahlul bait kami. Padahal Salman bukan seorang yang berasal dari Quraisy. Jangankan dari Quraisy, Jazirah Arab saja tidak. Bukan Aus bin Khazraj, dari negeri antah berantah, dari negeri Faris, Persia, yang dahulunya adalah penyembah api. Itulah mengapa ada sebuah syair yang mengatakan laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa laqad wada'al kufru an-nasib Aba Lahabin. Islam telah mengangkat derajat seorang yang tidak bernasab seperti Salman. Tapi lihatlah bagaimana kekufuran telah menghinakan seorang yang bernasab seperti Abu Talib. Kekufuran telah menjadikan seorang yang bernasab hina seperti Abu Lahab. Dan ternyata Salman dimuliakan karena Islamnya, sedangkan Abu Lahab
terhinakan justru karena nasabnya, terhinakan justru karena kekafirannya, meskipun dia adalah seorang yang bernasab. Hadirin hadirat rahmatullah SWT. Poin yang ketiga, followers akan selalu diuji oleh siapa yang di-follow-nya. Kita akan selalu diuji dengan guru-guru kita. Kita akan diuji dengan ujian yang tidak pernah kita sangka-sangka akan keluar lisannya. Tidak pernah kita sangka-sangka akan begini jalannya. Tidak akan kita pernah sangka-sangka kenapa demikian. Bukankah itu juga sama pertanyaan Nabi Musa tatkala dirinya berguru kepada Nabi Khidir? Laqad ji'ta syai'an nukra. Apa perkataan Nabi Musa pertama kali ketika melihat Nabi Khidir membunuh anak-anak, melubangi perahu? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kau datang dengan kemungkaran. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan demikian kejujuran kita dalam mencari hidayah, kejujuran kita dalam menapaki jejak hidayah akan diuji oleh Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah kita mengatakan amanna, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ketika mengatakan amanna kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa orang jujur di antara mereka dan Allah mengetahui siapa orang dusta di antara mereka. Maka Nabi Musa pun dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap suatu hal yang kamu tidak tahu ilmunya? Karena kejahilan, ketidaktahuan itu yang membuat kita seringkali menghukumi hal yang tidak kita ketahui. Sebagaimana ungkapan syair Arab, al-insanu aduwwun ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh atas apa yang tidak diketahuinya. Manusia akan menjadi musuh atas apa yang tidak dikuasainya. Maka Salman saat itu tidak diam. Dia tidak protes kepada takdir Allah. Dia bergerak, dia mencari. Karena tahu masa muda adalah masa pergerakan. Masa muda adalah masanya bergerak. Masa muda adalah masanya mengembara. Sebagaimana Salman melakukan pergerakan itu. Sebab pada ungkapan fa inna fil harakati barakah. Sebab dalam setiap pergerakan untuk kebaikan ada keberkahan. Ada keberkahan. Maka bagaimana mungkin generasi yang mendapati banyak kebaikan bila diisi dengan rebahan? Seandainya Salman hanya scrolling saat itu, hanya rebahan, hanya nonton Netflix, menghabiskan seri-series, tidak akan ada Salman hari ini. Yang disebutkan, yang kita katakan radhiyallahu anhu. Tidak akan ada kata Salman Al-Farisi yang menjadi teknokrat muslim terhebat. Sebab perang Khandaq diinisiasi ide besarnya. Penggalian parit itu adalah idenya Salman. Tidak akan ada kata Salmanu minna ahlul bait. Kalau seandainya Salman saat itu tidak bergerak, tidak akan ada. Bergerak. Pemuda adalah masanya bergerak. Masa kekuatan di antara dua kelemahan. Masa pencarian muara, ujung muara terakhir diawali dengan bergerak. Bergerak. Ikut kegiatan yang bermanfaat. Isi kegiatan bermanfaat. Sebab ujiannya masa muda adalah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Dan kelak dua hal ini akan banyak ditanya. Itulah mengapa masa muda adalah masa yang ditanya secara khusus. Karena masa muda adalah masa yang paling lama dimiliki manusia. Manusia paling lama memiliki masa mudanya dibandingkan masa anak-anaknya dan dibanding masa tuanya. Masa muda adalah masa yang paling lama. Sebagian mengatakan para ulama bahwa masa muda adalah masa dari usia baligh hingga usia 50. Masa muda. Dan di sini saya lihat belum ada yang 60-an. Belum. Masih muda. Ini masih youth. Muda. Dan kemudian yang keempat,
orang yang benar, guru yang benar, itu selalu memberi wasiat untuk melanjutkan pencarian. Guru yang benar tidak akan menyuruh Anda untuk berfanatik kepada dirinya. Guru yang benar akan menyuruh Anda untuk fanatik kepada kebenaran, bukan ketokohan. Sehingga lihatlah guru-gurunya Salman. Selalu mewasiatkan, kamu pergi mencari guru ini. Kamu mengembarai cari guru lain. Al-Imam Bukhari punya berapa guru? 1080 guru. Coba list guru kita sekarang ada berapa? Coba, berapa? Ada berapa? Sudah 1080? Imam Bukhari. Sehingga guru yang benar adalah guru yang tidak menyuruhnya fanatik. Fanatik kepada kebenaran, bukan fanatik kepada ketokohan. Sebab tatkala kita fanatik kepada kebenaran, tatkala tokoh melakukan kesalahan, kita teguh pendirian, tidak mengikuti kesalahan si tokoh. Kita fanatiknya kepada kebenaran. Itulah mengapa ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. I'rif al-haqq ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak dilihat dari siapa orang-orangnya. Tapi kenalilah kebenaran, maka kau akan kenali orang-orangnya. Jadi bukan sekedar dia dekat siapa. Bukan. Tapi bagaimana pemahamannya. Diukur dengan Quran dan Sunnah. Bukan sekedar dilihat dari siapa circle-nya, bukan. Tapi dilihat dari pertanyaan-pertanyaan akidahnya, pertanyaan-pertanyaan manhajnya, pertanyaan-pertanyaan agamanya. Demikian. Makanya murid yang cerdas, murid yang mengetahui bahwa loyalitas utamanya bukan semata-mata kepada person. Loyalitas utamanya kepada kebenaran. Sebab si pembawa kebenaran bisa salah. Tapi kebenaran adalah suatu hal yang qala Allah, qala Rasul tidak pernah salah. Maka kefanatikan itu seringkali membutakan kebenaran. Ingat, fanatik kepada person hanyalah fanatik kepada Rasulullah SAW. Fanatik kepada beliau. Yang berbicara di sini bisa salah. Siapapun di antara kita pembawa-pembawa dari dai-dainya bisa salah dan keliru. Maka kita timbangnya dengan kebenaran. Oleh karenanya seringkali kami dapati ada narasi dari kitab-kitab tatkala murid itu mengkritisi gurunya. Imam Nawawi itu bermadzhab apa? Syafi'i. Nawawi itu bermadzhab Syafi'i. Tamadzhab bimadhhabi Syafi'i bimadhhabi Syafi'i. Tapi ternyata lihat, beliau itu punya namanya ikhtiyarat. Yaitu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Baik dalam qaul jadid maupun qaul qadimnya. Pendapat yang lama maupun pendapat yang baru. Itu berbeda dengan pendapat daripada gurunya Imam Syafi'i, meskipun tidak berguru secara langsung. Tapi lihatlah bagaimana beliau mengatakan, kata beliau apa? Bahwa kebenaran al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Sehingga oleh karenanya mengapa seseorang ketika dia berguru, dia bukan sedang berfanatisme, tapi dia sedang mencari dan mengembarai kebenaran. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima dari kisah ringkas daripada Salman Al-Farisi tadi. Lihatlah, dunia itu bukan tujuan, tapi kendaraan. Dunia bukan tujuan, tapi itu alat. Lihatlah bagaimana Salman merelakan dirinya untuk dijual sebagai budak demi berjumpa dengan kekasihnya, demi berjumpa dengan idolanya. Sebab cinta itu dibuktikan. Cinta itu dibuktikan. Itulah kenapa seseorang yang mencintai dengan jujur, dia akan ikut, dia akan wear what they wear, walk how they walk,
Play like they play. Seorang yang memfollow seseorang lainnya, dia akan menggunakan apa yang digunakan oleh idolanya. Dia akan berjalan bagaimana cara idolanya berjalan, dan dia akan bermain sebagaimana idolanya bermain. Seseorang yang suka Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, saya pakai dua contoh ini karena lebih relevan dengan bocil. Karena biasanya kalau yang diketahui lah anak-anak itu, meskipun banyak lagi ya yang baru-baru. Tapi lihat, dia akan beli jersey-nya, jersey Al-Nassr paling baru. Dia akan gunakan nomor punggung 7. Dia akan gunakan nama Ronaldo karena dia mengidolakannya. Wear what they wear, walk how they walk, play like they play. Berusaha untuk pakai apa yang dipakai, cara bermainnya sama, cara jalannya sama. Karena memang instingnya manusia adalah follow and love. Dia akan mengikuti dan dia akan mencintai. Kita butuh seorang yang kita ikuti dan kita butuh seorang yang kita cintai. Itu insting dan needs-nya manusia. Maka tatkala seseorang yang dia ikuti dan dia follow, ternyata itu adalah tokoh kekafiran, maka Allah katakan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Tatkala orang-orang yang merasa diikuti tersebut merasa bahwa diri mereka tidak sadar kalau mereka diikuti oleh orang-orang dari kalangan kaum musliminnya, yang tokoh-tokoh Korea diikuti, tokoh-tokoh barat, orang kafir diikuti, orang kufar diikuti, dia sebagai idola mereka. Nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan mereka akan mengatakan, who is this guy? Who is this person? Siapa orang ini? Saya nggak kenal. Itabarra, dissociate themselves. Mereka melepaskan diri mereka kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Karena orang yang diikuti ternyata menjerumuskan kepada kesesatan. Dan anak-anak muda hari ini, mereka follow sesuatu, mereka ikut sesuatu padahal mereka tidak mengetahui. Yang mereka follow leads themselves to the hellfire. Menyuruh mereka dan menggeret mereka ke api neraka. Mereka nggak nyadar. Dan kelak, boleh jadi kalau CR7 semoga masuk hidayah. Tapi seandainya tidak mendapat hidayah sampai menjelang kematian, sampai kematiannya, dia akan mengatakan di hari kiamat, who is this guy? Siapa nih orang-orang ini yang ikutin saya berlepas dari mereka. Tabarra alladhina tubi'u wa taqatta'at bihimul asbab. Dan akan dilepaskan banyak sebab. Jadi gak akan berguna lagi followers di hari-hari itu. Lihatlah bagaimana pengembaraan Salman. Dia mengikuti dan dia memperjuangkan perjalanannya. Sehingga sebuah konsekuensi logis. Bila kita mencintai Nabi, kita akan mengikutinya. Bila kita mencintai Nabi SAW, kita akan wear what he wear, walk how he walk, play like he play. Berusaha untuk ngikutin, mempelajari sirahnya, mempelajari syama'ilnya. Sebab cinta yang tidak mengarahkan kita kepada imitation, cinta yang tidak mengarahkan kita kepada following, cinta yang tidak mengarahkan kita kepada obedience, adalah cinta yang dusta, cinta yang palsu. Makanya ada ungkapan dari syair bahasa Arab, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai pasti akan mengikuti yang dicintai. Lihatlah bagaimana Salman mencintai Rasulullah SAW dan dia berusaha untuk mencari segala cara agar bisa berjumpa dan mengikuti kebenaran. Kemudian yang keberapa? Keenam ya. Yang keenam, bahwa kebenaran itu memiliki tanda-tanda. Kebenaran itu memiliki sign. Dia nggak datang begitu, ada tanda-tanda. Sebagaimana
Salman melihat tanda-tanda kenabian adalah 3. Dan dari gurunya itu juga didapatkan. Yaitu tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah. Dan yang terakhir adalah tanda kenabian. Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa tidak semua nabi tanda kenabian ini di belakang. Tapi semua nabi punya tanda kenabian. Tapi tidak semuanya di belakang. Al-Imam Suyuti menjelaskan bahwa sebagian nabi ada yang tandanya di tangan. Tapi yang jelas itu tanda kenabian yang sudah pernah disaksikan oleh pendeta tatkala di mana? Tatkala Nabi SAW ke Syam. Makanya saat itu pendeta menyuruh Nabi SAW untuk segera pulang dari Syam sebab khawatir akan dibunuh oleh orang Yahudi. Dan saat itu melihat tanda-tanda di belakang. Di belakang ada tanda-tanda kenabian. Dan lihatlah bagaimana cara Nabi SAW sudah mengetahui peka. Jadi memang ciri khas orang berilmu itu pekaan. Peka. Lihat bagaimana saat Salman melihat ke belakang, Nabi langsung melepaskan selendangnya dan membiarkan Salman melihat ada tanda kenabian. Sehingga ciri khas seorang guru adalah memudahkan. Memudahkan muridnya untuk mencari ilmu. Sehingga mohon maaf sekali bila ada pesan-pesan WhatsApp yang belum terjawab. Mohon maaf. Sebab hal demikian yang sering kali merasa bahwa lihatlah bagaimana Nabi SAW sangat mudah ditemui. Nabi SAW sangat mudah merespon apa yang berada di hadapan sahabatnya. Sangat mudah. Beliau bukan orang yang eksklusif. Beliau sangat mudah. Bahkan kita tahu majelisnya Nabi SAW itu sebagian dijelaskan oleh para ahli sirah bahwa beliau kanan kirinya itu para sahabat dan di tengah-tengahnya dikosongin. Jadi majelis ini bukan seperti kita yang madep sini semua. Ada di tengah-tengah kosong supaya orang kalau mau nanya ke beliau bisa langsung ke depan. Ya. Dan ternyata beliau sedekat itu dengan para sahabat. Bahkan beliau makan sebagaimana apa yang sahabat makan dan beliau berjalan sebagaimana sahabat berjalan. Dan kebenaran itu tanda-tandanya adalah tanda-tanda objektif, bukan tanda-tanda subjektif. Jadi yang kita cari dari guru bukan sekedar wah gurunya good looking, wah gurunya suaranya bagus, wah gurunya penampilannya keren. Bukan itu dicari, tapi kebenaran yang keluar dari lisannya. Karena itu tanda-tanda subjektif. Penampilan itu subjektif, suara itu subjektif. Tapi kebenaran dia belajar di mana, kebenaran dia berguru ke siapa, itu suatu hal yang objektif. Maka cara kita menimbang guru yang ini benar, selain juga dari para guru-guru kita yang lainnya untuk merekomendasikan, adalah dengan cara kita menimbang dengan tanda-tanda yang objektif. Yang ketujuh, faedah dari kisah Salman, dari muara pencarian terakhirnya adalah jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Lihatlah bagaimana kurma yang berada di tampannya itu bisa menjadi saksi dari kebenaran yang disaksikan oleh Salman. Senampan kurma kecil, sederhana, tapi itu menjadi ladang pembuktian bahwa dia beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang yang tahu bahwa ongkosnya dari rumah ke sini, bensin yang diambil dari perjalanan dia ketika ikut daurah, ikut kajian, itu mungkin sedikit, tapi jangan pernah diremehkan. Kuota yang digunakan Anda beberapa Mbps saja, tapi untuk share postingan, subscription yang Anda miliki dari jenis CapCut, Canva, Adobe Premiere, dan berbagai macam subscription yang Anda gunakan untuk mengedit post, video, dan foto demi disebarkannya dakwah, itu bernilai di sisi Allah besar. Dan berbagai macam hal yang kita keluarkan dari personal expense kita setiap hari-hari untuk kebaikan-kebaikan, jangan pernah diremehkan.
Sebab kita tidak tahu dari mana arah yang Allah berikan itu ternyata menjadi petunjuk besar. Kita tidak benar-benar tahu dari mana kita mendapatkan klik momen di mana itu menjadi turning point kita. Jadi game changer kita nggak tahu. Di majelis mana, dengan ustadz siapa, duduk di bagian mana, yang kelak itu akan menjadi klik momen yang membuat kita ingat terus-terusan. Oh, dulu saya ingat sekali kisah Salman di Masjid Dar Syafi'i. Oh, dulu saya ingat sekali ada kajian saya di majelis ini bersama ustadz ini. Saya duduk di pojokan sebelah sana. Saya ingat sekali kanan kiri saya ketemu sama ini. Gak ada yang tahu. Kita tidak tahu dari mana arah hidayah itu menyapa. Dari mana kita menguhkan titik balik untuk kembali pulang. Sebagaimana Salman yang menemukan jalan pulangnya, jalan kembalinya. Yaitu ketika dirinya mengenal Tuhannya dan mengenal si pembawa wahyu Tuhannya. Yang kedelapan, lihatlah bagaimana Salman ini menceritakan kisahnya sendiri kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini kisah sendiri yang Salman ceritakan. Dari situ dipahami bahwa apa? Bolehnya kita menceritakan masa lalu kita bila terdapat faedah, bukan aib. Bila terdapat faedah. Dan itu bukan aib pribadi, aib personal. Tapi itu sebuah fakta. Dan dia tidak sedang menceritakan aibnya. Maka Salman lihat ketika menceritakan kisahnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Salman tidak menyembunyikan beberapa story atau tidak menambahkan ceritanya. Dia hanya menceritakan kejujuran dan hanya menceritakan kejadian. Salman tidak ceritakan yang baik-baik saja. Mungkin kalau kita jadi Salman, kita ngepost yang baik-baik saja di sosial media doang. Tapi tidak menceritakan hal-hal yang di luar itu. Tapi lihatlah bagaimana story lainnya Salman. Salman menceritakan itu dengan runut. Begitu dia berarti apa? Seorang bisa menceritakan dengan runut itu kalau ngalamin sendiri. Dan ingat kejadian betul yang dialami. Dan lama. Sehingga Salman mengurutkan cerita itu membuat Salman tidak pernah lupa dengan cerita masa lalunya. Dan dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Seorang bisa ingat persis ceritanya masa lalu itu kalau itu membekas di hatinya. Dan itu bermakna bagi dirinya. It's meaningful. Kalau dia ceritanya ngacak, sporadis, jelas bahwa itu tidak dijadikan sebagai jalan cerita hidupnya yang dianggap sebagai perjalanan yang bermakna. Tapi Salman begitu cerita ngurut. Apakah dia baca cerita kemudian dia baca jurnalnya, diary-nya? Enggak. Dia cerita langsung. Itu pengalaman bertahun-tahun. Bertahun-tahun hadirin. Dari ganti guru ke guru itu bertahun-tahun. Dan kemampuan dia bisa lama di majelis guru, kemampuan Salman Al-Farisi, bisa berganti guru dan lama di gurunya sampai meninggal. Itulah mengapa bukti ketulusan kita dalam berguru juga adalah berguru hingga gurunya meninggal. Menuntut ilmu sampai gurunya meninggal. Siapa guru yang sudah kita tuntut ilmunya terus-terusan tiap weekend ikut? Kemudian tiap ada kajiannya ikut. Sampai meninggal ikut. Ada? Nah kita cari kalau nggak. Sekarang jadikan mindset kita mindset Salman. Yang kalau berguru sampai mati. Sampai mati. Dan ini bukan fanatisme. Tapi tentang loyalitas. Ini tentang bagaimana kesungguhan. Lihatlah bagaimana Nabi Musa sebelum diutusnya menjadi nabi, sebelum Allah mengutus jadi nabi, berapa lama dia berguru ke Syuaib, yang sebagian mengatakan dia adalah Nabi Syuaib. Berapa lama? It's almost 10 years. 10 tahun. 10 tahun. Nabi Musa berguru sambil ngerjain proyek mengembala kambing. Dan dia menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Allah sengaja persiapkan seorang untuk menjadi tokoh besar itu dengan lamanya dia bersimpuh di kaki-kaki guru. Lihat bagaimana Nabi Musa bertahan di 10 tahunnya. Akhirnya Allah angkat derajatnya dan dia berdakwah kepada imperium dan tirani terbesar saat itu. Nabi Musa bukan hanya berdakwah kepada Firaun, tapi juga berdakwah kepada bala tentaranya,
kepada suku Kiptinya secara umum, dan kepada Haman. Nabi Musa berdakwah kepada imperium besar. Dan diawali dengan apa? Diawali dengan belajar 10 tahun. Itu sebelum Nabi Musa nantinya juga belajar kepada Nabi Khidir. Artinya seorang tidak pernah puas untuk belajar kepada satu guru. Dia berusaha untuk cari-cari guru. Tentu guru yang berasal dari pemahaman yang benar, bukan guru yang berasal dari pemahaman yang salah. Dan Salman menyampaikan kejujuran itu, kebenaran itu, tentang kesalahan di masa lalu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi bolehnya kita menyampaikan fakta-fakta yang pernah kita lakukan sebelumnya agar orang lain tidak terjebak ke dalam masalah yang sama. Kalau kita mengatakan experience is the best teacher, maka boleh kita tambahkan other experience is the best teacher. Experience orang lain itu juga adalah the best teacher. Bukan cuma experience kita doang, tapi experience orang lain. Dan kita tahu semua, Salman menyampaikan kepada siapa? Anak muda. Siapa anak mudanya? Abdullah bin Abbas. Salman saat itu bukan sudah berusia muda lagi, sudah tua. Sudah cukup matang. Sebab lamanya bertahun-tahun. Abdullah bin Abbas ketika berjumpa dengan Salman, usia berapa? 10 tahun. Di tahun 7 Hijriah, Abdullah bin Abbas itu baru ke Madinah. Dan meninggal saat Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah. Berarti Abdullah bin Abbas kurang lebih meninggal saat saat dirinya berusia 14 tahun. Dan ketika diboncengin itu di usia berapa? 10 tahun. Anak 10 tahun dapat storyline seperti Salman. Gimana kira-kira? Pengalaman mengembara pencari ilmu. Dapat storyline dari Salman, anak 10 tahun. Wajar saja setelah itu Abdullah bin Abbas berhenti mencari ilmu? Tidak, menjadi semangat dan paling faqih dari kalangan para sahabat dan memiliki ribuan hadis terbanyak kelima dari kalangan sahabat. Setelah Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, setelah Anas bin Malik, setelah Aisyah, maka yang kelimanya adalah Abdullah bin Abbas. Padahal lihat, berjumpa dengan Nabi berapa tahun? 4 tahun. Tapi hadisnya bisa banyak. Karena dapat apa? Dapat storyline dari Salman. Gimana kalau ada seorang yang ceritakan pengalamannya kepada Anda, dulu saya nut ilmu begini. Dia akan menganggap, saya mau seperti dia. Saya mau seperti semangatnya. Inilah. Salman menceritakan kisahnya kepada orang yang tepat. Sehingga boleh jadi kita punya pengalaman, tapi tidak semua pengalaman kita jadi konsumsi publik. Terkadang ada pengalaman yang perlu kita ceritakan kepada sebagian orang saja, tapi tidak bagi orang lain. Kemudian, yang ke-9, hidayah itu adalah perjalanan. Hidayah is a journey. Dia bukan peristiwa sekali jadi. Dia bukan one click moment. Jadi habis itu hidayah. Enggak. Dia perjalanan. Butuh bertahun-tahun. Dari awal dirinya keluar rumah. Pindah dari kota ke kota, negeri ke negeri. Hingga akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa di Madinah. Artinya, jangan buru-buru. There's no shortcut process. Gak ada cara jalan sepintas untuk menjadi sukses, untuk menjadi imannya di puncak. Gak ada. Semua butuh proses. Mengubah habit yang lama yang kita lakukan untuk menjadi baik sekarang itu butuh proses. Dari awal hijab, sebelum pakai hijab, hingga hijab, mulai pakai hijab tapi hijab pendek, pakai hijab panjang, kemudian pakai niqab, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, itu butuh proses yang tidak instan. Tidak sekali malam jadi. Bukan masalah pakaian ya, Anda berganti di changing room gampang satu kali doang. Tapi merasa kebutuhan untuk memakai itu butuh proses. Seorang yang apalagi yang dulunya merokok, untuk tidak merokok lagi berat. Seorang yang dulunya kecanduan khamar, untuk tidak minum khamar lagi berat. Seorang yang sudah terbiasa melihat aurat wanita bersentuhan dengan yang bukan mahramnya,
untuk tidak melakukan lagi berat. Maka hidayah itu perjalanan, dan dia step by step. Dia bukan langsung, tapi dia dibutuhkan perlahan. Dan proses itu bagian dari iman. Proses yang terpenting adalah kejujuran kita dalam mencarinya. Yang ke-10 dari kisah Salman. Perjalanan spiritual dan rohani yang dimiliki oleh Salman itu Allah takdirkan agar Allah persiapkan dia menjadi key person di perang Khandaq. Bayangkan, Allah menginginkan Salman itu ingin jadi apa? Key person, orang kunci di perang Khandaq. Maka Allah berikan perjalanan yang bertubi-tubi ujiannya. Ganti guru, kabur dari rumahnya karena mau meninggalkan agamanya yang lalu, dan ternyata dia sampai menjadi orang kunci ketika perang Khandaq. Dan saat itu Salman belum pernah ikut perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Saat itu belum merdeka. Karena Salman baru merdeka itu tahun ketiga Hijriah. Dan saat itu syarat merdekanya adalah dia harus menanam pohon kurma, 300 pohon kurma, dan semuanya harus panen dulu baru merdeka. Orang Yahudi demikian. Dan memang ciri khasnya orang Yahudi adalah demikian. Selalu memeras dan selalu berlaku untuk tidak adil. Lihatlah bagaimana akhirnya Nabi SAW membantu juga untuk menanam pohon untuk Salman. Sampai ketika sudah semuanya tertanam dan semuanya berbuah dipanen, maka Salman bebas. Maka Salman tidak memiliki saudara sekandungnya. Maka dipersaudarakan Nabi SAW dengan siapa? Abu Darda. Karena Salman sendirian. Siapa teman Salman? Tahu semua hadis. Hadis ketika Salman bertamu ke rumah Abu Darda, kemudian Abu Darda puasa di siang harinya, sholat malam penuh di malam harinya, istrinya tidak terurusi, dirinya pun tidak terurusi. Maka berujung kepada ending Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, sungguh Tuhanmu punya hak atas dirimu. Wa li zawjika alaika haqqan, istrimu punya hak atas dirimu. Wa li dhaifika alaika haqqan, tamumu, saya tamu, punya hak juga atas dirimu. Wa li ahlika alaika haqqan, keluarga punya hak atas dirimu. Wa li jasadika alaika haqqan, dan tubuhmu punya hak juga atas dirimu. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap pihak itu hak-haknya masing-masing. Kemudian perkataan ini disampaikan kepada Nabi SAW oleh Abu Darda, dan Nabi SAW mengatakan, Sadaqa Salman. Lihat bagaimana Salman bisa punya perkataan powerful ini. Dan orang terhebat yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bisa mengatakan, he's right, dia benar, dapat approval, dapat tanda tangan, dapat rekomendasi, Sadaqa Salman. Dan ini seolah-olah jadi penisbatan kata-kata Nabi SAW, sehingga perkataan ini seringkali dikatakan para ulama sebagai berhukum marfu', berhukum sampai kepada Nabi SAW, karena Nabi membenarkan perkataan Salman, seolah itu seperti perkataan Nabi sendiri. Kok ada orang bisa mencocoki perkataannya dengan wahyu? Perkataan wahyu, berarti kan? Kalau dibenarkan oleh Nabi berarti sesuai sama wahyu. Apa yang demikian? Sincerity, kejujuran. Kejujuran Salman mencari hidayah membuatnya Allah bimbing dirinya untuk terus lurus. Dan Salman bisa mendapat ilmu yang banyak sebab Salman bisa mendapat ilmu dari Nabi, bermula zaman dengan Nabi, menjadi pembantu dari Nabi SAW. Kemudian yang ke-11, kebenaran itu tidak akan dicapai kalau kita merasa tidak enakan dengan tradisi nenek moyang. Kebenaran tidak akan dicapai kalau kita masih tidak enakan kepada tradisi nenek moyang. Lihatlah, Salman meninggalkan tradisi nenek moyang dengan penuh keberanian. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh ayahnya, dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh kaumnya.
Salman punya privilege. Privilege apa? Ayahnya adalah tokoh agama juga, tokoh masyarakat yang punya lahan perkebunan banyak. Ini bukan orang sembarangan nih, punya banyak properti di sebuah negeri yang agamanya sudah eksis. Di sana dia tinggal melanjutkan saja nanti tugas ayahnya, kemudian dia enak. Tapi pencari kebenaran tidak demikian. Pencari kebenaran selalu memiliki keberanian, pengembalian, keberanian untuk menolak segala bentuk kemungkaran meskipun berasal dari ajaran nenek moyang. Lihat Salman menolak menolak melakukan ritual-ritual agama nenek moyangnya, sebab Salman tahu bahwa meninggalkan agama nenek moyang bukanlah pengkhianatan, tapi bentuk keberanian dan bentuk kesucian dia untuk mencari kebenaran. Dia keluar dari peribadatan kepada api kepada peribadatan yang menciptakan api. Peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada yang menciptakan makhluk. Bahkan dia berani menentang ayahnya sendiri untuk lari dari hal demikian. Sehingga hal terberat ketika seorang hijrah adalah meninggalkan adat dan tradisi nenek moyang. Bila kita tidak memiliki jiwa sejiwa Salman, kita tidak memiliki keberanian seberani Salman, kita akan mudah ikut-ikutan lagi ke tradisi-tradisi yang masa lalu. Maka jiwa kita adalah jiwa Salman harusnya. Keberanian kita adalah keberanian Salman, menolak kemungkaran dan berani menyuarakan kebenaran dengan penuh hikmah dan kelembutan. Yang ke-12, keutamaan menuntut ilmu itu dicari dengan effort berjalan. Maksudnya apa? Di tengah media yang banyak saat ini, Anda bisa live streaming. Sekarang ya Anda tidak usah ke sini, Anda bisa lihat live streaming. Tapi bukan masalah live streamingnya. Bukan masalah siapa yang bisa mudah mengaksesnya. Ini masalah perjuangan. Ini masalah pengorbanan. Hadir di tempat langsung kajian berbeda rasanya dengan live streaming. Meskipun Anda live streaming menggunakan home theater, layar paling besar yang hanya wajah ustadznya saja yang berada di layarnya, kemudian Anda bisa menggunakan meja belajar, meja tulis dengan begitu comfortnya, tidak akan pernah menyamakan keberkahan yang didapatkan di majelis ilmu. Yang Nabi sudah janjikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi bainahum. Tidaklah ada satu kaum yang datang ke rumah-rumah Allah kemudian mereka tadarus. Tadarus itu mempelajari, mengajarkan, merenungi, membaca, mentilawah ayat-ayat Allah. Ada qala Allah qala Rasul yang disampaikan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali didatangkan sakinah, ketenangan. Dan ketenangan bukan tidur, ketenangan bukan bersender, sakinah. The tranquility will cover them. Ketenangan itu akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah wa ghashyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Dan itu semua dihasilkan dari duduk majelis ilmu. Makanya di hari-hari ini seorang harus mengetahui bagaimana dahulu pendidikan itu dimulai dari bertemu. Pendidikan itu dimulai dari bertemu. Lihat dahulu, suatu ketika Nabi SAW selesai sholat, beliau balik badan dan beliau melihat ada Mu'adz bin Jabal sedang duduk. Kemudian beliau memegang tangan Mu'adz, grab his hand, dan mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu sangat. I love you so much, ya Mu'adz. Kemudian Nabi mengatakan, la tad'anna dubur kulli salatin taqul, jangan kau lupakan setiap selesai salat mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya Rabb tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi mengatakan ungkapan doa setelah kita, ungkapan zikir setelah kita salat. Ya Allah, engkau adalah pemilik kedamaian dan engkau adalah pemberi kedamaian. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lihat,
Bukan masalah konten isi penyampaian pesannya, tapi bagaimana Nabi SAW datang menemui Mu'adz, grab his hand and uttering, I love you so much. Anak-anak yang hari ini belajar agama versi ChatGPT, versi YouTube, Anda tidak akan dapati seorang syekh yang datang ke diri Anda kemudian datang mengatakan I love you dan memegang tangan Anda. Anda tidak akan mendapatkan itu. Dan Anda bisa mendapatkan, Anda bisa shaking hand with syekh, with ustadz, bila ada di majelis ilmunya. Anda hadir di kajiannya. Anda tidak akan mendapatkan itu di majelis online. Anda tidak akan ada shaking hand virtual. Nggak ada. Anda bisa mendapatkan perkataan inni la uhibbuk bila Anda mengenalnya dan dia mengenal Anda. Maka penting untuk kenal dengan guru dan guru mengenal kita. Penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan genggaman tangan dari guru dan guru itu mengatakan inni la uhibbuk. Lihatlah perkataan inni la uhibbuk, aku sungguh mencintaimu, di awal-awal nasihat sambil menggenggam tangan, itu yang menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai seorang yang akhirnya kemudian menjadi pendai, bisa berdakwah ke negeri Yaman dan menjadi pembuka keislaman di negeri Yaman. Maka kalau kita punya anak, kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya kawan, kita sudah memberikan nasihat kepada mereka dan ternyata mereka belum berubah, did you ever grab their hand? Apakah kalian pernah pegang tangan mereka? Apakah kalian pernah katakan kepada mereka I love you? Kalau belum, maka tidak perlu jauh-jauh bertanya kenapa mereka belum berubah. Sebab sunnah di awal saja kita belum melakukannya. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana ilmu bisa membahagiakan seorang. Ilmu bisa membuat orang berubah sedemikian rupa bila disampaikan dengan awal rasa cinta dan kelembutan. Makanya hadis Mu'adz itu menjadi tradisi among the hadith scholar, di antara ahlul hadis. Kalau mereka mau menyampaikan hadis ini, mereka itu terlebih dahulu datang ke murid mereka, salam dan mengucapkan inni la uhibbuk. Wahai, aku sungguh mencintai engkau sangat. Jangan lupakan pesan guru kita semuanya, Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dahulu kepada Mu'adz, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal. Di setiap kali selesai sholat akan teringat. Itu namanya musalsal. Hadis yang musalsal, hadis yang disampaikan selalu dengan keadaan yang sama. Ada hadis yang disampaikan di hari Jumat, ini namanya tradisi ahlul hadis. Dan dia akan menyampaikan ke muridnya itu juga di hari Jumat juga. Namanya musalsal biyaumil Jum'ah. Ada namanya musalsal bil awwaliyah. Hadis yang pertama kali disampaikan, didengarkan di telinga, itu juga hadis yang akan disampaikan ke muridnya pertama kali. Itu adalah hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Bahwa zat yang maha penyayang menyayangi yang saling menyayangi. Maka sayangilah di bumi, kalian akan disayangi oleh yang di langit. Itu nangis hadis musalsal bil awaliyah. Kemudian yang ke-13, the last one. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang jujur dalam pencariannya. Bila kita benar mencari kebenaran, Allah akan bukakan pintu kebenaran. Banyak orang ketika tahu hukum bekerja di bank konvensional tidak boleh, ketika tahu hukum menggunakan asuransi konvensional tidak boleh, ketika tahu bahwa tidak bolehnya pinjol, judol, dan berbagai macam jenis keharaman lainnya, ketika tahu bahwa musik adalah diharamkan, dia bukan berusaha mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dan bila orang sudah mencari pembenaran, akan sulit terbuka pintu kebenaran untuknya. Karena yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Maka yang dicari Salman adalah bukan pembenaran, tapi kebenaran. Karena Allah Ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang berusaha untuk menuju kami, kami akan berikan dia jalannya. Jahadu, sampai kata jahadu, berjihad itu puncak usaha paling tinggi, karena istifraghul wus'i,
di puncak usaha paling tinggi berarti. Berarti bukan kadar minimal tapi kadar maksimal. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di puncak maksimal jihadnya, usahanya untuk mencariku, kembali kepadaku, lanahdiyannahum subula. Allah gunakan kata huruf lam taukid, nun taukid. Kami sungguh benar-benar akan memberikan dia jalan menuju kami, subulana. If you are sincere, Allah will take you home. Kalau kita jujur, Allah akan bawa kita ke jalan pulangnya. Kalau kita tidak jujur, kita akan sampai di pertengahan jalan saja. Maka jujurlah kepada Allah dalam masa pencarian kita, dalam masa hijrah kita, dalam masa taubat kita. Karena sebab kemenangan diraih bagi mereka yang jujur. Sebagaimana perkataan dari para ulama, la yartafi' bihadzal ilm illa as-sadiq. Tidak ada seorang yang bisa mengangkat derajatnya dengan ilmu kecuali dia dibaluti dengan kejujuran. Bentuk kejujuran adalah merasa bahwa kita niatnya hanya Allah Ta'ala, hanya kepada Allah, dan tidak ada niat-niat lainnya. Salman tidak sedang mencari eksistensi ketika dia hijrah. Salman tidak mencari followers ketika dia hijrah. Salman tidak mencari pengikut, tidak sekedar mencari pengakuan. Salman betul-betul mencari kekasihnya. Maka itu yang membuat dia akhirnya dipertemukan dengan kekasihnya dan menjadi orang terpenting dalam perang Khandaq, dalam sejarah peperangan terbesar. Karena perang Khandaq adalah salah satu one of the biggest war in Islam. Perang paling hebat setelah perang Badar dan perang Uhud adalah perang Khandaq, perang Ahzab. Karena melawan berapa? 10.000 pasukan sekutu. Bukan cuman Quraisy, tapi Bani Nadir, tapi suku Ghatafan. Dan Madinah dikepung selama berapa lama? Hampir sebulan. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kemudian ide Salman, tidak akan bisa kaum muslimin bisa bertahan selama sebulan lamanya. Karena Madinah itu kota kecil, yang kapanpun dikepung, kapanpun dihantam dengan satu serangan, bisa hilang kotanya. Tapi berkat pertolongan Allah, Allah jadikan mereka kemudian terhempaskan dengan angin topan yang sangat dahsyat. Sedangkan angin yang menyelimuti kaum muslimin adalah angin-angin yang menyejukkan. Sehingga saat itu mereka semua akhirnya Allah usir setelah pengumuman di Khandaq. Demikian mungkin yang kami sampaikan dari sesi kajian kali ini, muara akhir pencarianku. Dan semoga itu adalah yang kita usahakan, dan semoga itu adalah yang pernah kita rasakan, dan semoga akhirnya adalah kita berjumpa kembali di muara dan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wallahu a'lam. Bila hadirin yang bertanya kami silakan. Afwan, fokusnya apa tadi? Oh, oke. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidayah perlu dirawat. Kenikmatan hidayah perlu disiram. Kenikmatan hidayah perlu dipupuk. Kenikmatan hidayah perlu dijaga. Layaknya bunga yang tumbuh di daratan yang tidak subur, maka dia perlu tanah yang subur, dia perlu air yang deras, dia perlu penjagaan yang kuat. Sebagaimana iman. Iman bila tidak dijaga, tidak dirawat, dia akan mudah layu. Dia akan mudah lapuk. Dia akan mudah tumbang. Oleh karenanya, setiap kita yang telah mengenal hidayah sunnah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat setelah Islamnya kita melebihi hidayah sunnah. Tidak ada. Memiliki hidayah dengan pemahaman yang benar, dengan interpretasi yang benar, dengan tafsiran yang benar. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat setelah kenikmatan ini. Maka cara menjaga kenikmatannya dan cara menjaga kenikmatan itu agar tetap adalah dengan mensyukuri. Dan syukur itu harus dibuktikan dengan ditambahnya
iman. Dan tambahnya keiman adalah memaksakan diri untuk belajar, memaksakan diri untuk menuntut ilmu, memaksakan diri untuk terus mengamalkan apa yang telah diketahui. Dan ilmu yang telah kita pelajari akan hilang bila tidak diamalkan. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bih. Kami berusaha untuk merawat hafalan hadis kami dengan cara mengamalkan isi hadisnya. Jadi bila kita ingin hafalan kita kokoh terhadap satu ilmu yang kalau ditanya orang bisa menjelaskan, kalau diminta berdakwah kita bisa menjelaskan, kalau kita ingin menjelaskan kepada anak-anak kita bisa menjelaskan, maka caranya adalah diamalkan. Kita bisa tahu hadis la tashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian minum berdiri dengan cara tidak minum berdiri. Kita bisa mengukuhkan makan dengan tangan kanan ucap basmalah kalau kita merutinkan itu. Maka dari ilmu yang telah kita dapati, begitu banyak hadirin ilmu yang telah kita dapati dari kajian-kajian, dari majelis-majelis. Tapi renungilah berapa persentase yang telah kita amalkan. Sebab ilmu akan memanggil amalan. Bila tidak diamalkan, ilmu akan pergi. Al-ilmu yahtiful amala, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Bila amalan tidak merespon, maka ilmu akan pergi. Maka diamalkan, setelah belajar diamalkan. Dan harus punya majelis rutin yang dipaksakan. Jangan kita setelah bekerja di weekdays-nya, di weekend-nya masih sibuk lagi untuk bekerja. Kalaupun bekerja maka sempatkan. Ilmu ini kebutuhan. Ilmu ini seperti kita mandi. Kita butuh untuk mandi setiap hari. Sama kita seperti ilmu juga butuh. Ilmu bukan yang kapan bisa waktu luang kita baru luangkan. Enggak. Ilmu ini adalah kebutuhan. Dia adalah makanan bagi ruh, penegak bagi jasad. Dia adalah gizi bagi jiwa. Yang bila tidak kita sempatkan hati kita untuk hadir di majelis-majelis dan taman-taman surga, kita akan mudah lalai. Dan kita akan mudah kembali kepada maksiat sebelumnya. Kita akan mudah untuk kembali terjerumus ke dalam masa-masa jahiliyah. Dan betapa banyak kami lihat. A'adhanallah wa iyyakum. Semoga Allah jaga kita semua. Orang-orang yang dahulu bersama kita di kajian. Bersama kita di majelis ilmu. Bersama kita hadir. Tapi hari-hari ini tidak lagi tampak wajahnya. Tidak kita saksikan lagi kehadirannya. Karena hidayah tidak lagi menyapanya. Karena dia tidak mengusahakannya. Bukan karena hidayah tidak datang menyapanya. Tapi sebab dia tidak mau mengusahakan hidayah itu agar menetap di hatinya. Karena hidayah adalah tentang siapa yang berjuang untuk meraihnya. Bukan semata-mata dia duduk kemudian dia datang. Oleh karenanya dipaksakan kembali dan dibuat kalau bisa. Banyak di antara kita yang merasa tidak cukup. Wah, makanya harus cari weekend, hari tambahan segala macam. Kenali batas kadar cukup kita. Ini nasihat guru saya juga kepada saya. Kenali batas kadar cukup kita. Banyak orang merasa weekendnya dibabat juga untuk bekerja, sebab dia tidak mengenali kadar batasnya. Dia tidak mengenali batas kemampuannya. Akhirnya, setiap hari adalah hari kerja, setiap waktu adalah jam kerja, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Dan ingat, belajarnya kita tidak mengurangi rezeki, justru menambahnya. Bukankah ingat ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan adiknya yang fokus hanya menuntut ilmu sedangkan dia bekerja. Adik dinafkahi oleh dirinya. Maka dia melapor kepada dia, ya Rasulullah, adik saya nggak kerja, adik saya cuma menuntut ilmu doang. Apa jawab Nabi SAW kepada sahabat yang lapor ini, yang ngadu ini? Kata Nabi, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi kau dapat rezeki, boleh jadi kau bisa bekerja, sebab saudaramu menuntut ilmu. Bukan dia bisa mendapatkan nafkah gara-gara kamu bekerja, bukan. Kamu yang bisa bekerja, kamu yang bisa makan gara-gara saudara kamu menuntut ilmu. Lihat, mindsetnya dibolak balik. Dan demikian, mindset kita adalah mindset yang sesuai dengan syariat. Maka jangan sampai kita berpikiran bahwa hadirnya kita ke kajian mengurangi omset, mengurangi margin, mengurangi revenue. Tidak. Sama sekali tidak mengurangi. Justru menambahnya.
Dan rezeki bukan sekedar nominal, tapi tentang keberkahan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Amr bin As dahulu pernah mau masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ashtarit." Saya memberi persyaratan. Apa persyaratan wahai Amr? Kata beliau, agar kau mengampuni diriku. Amr tidak percaya dengan dosa-dosanya di masa lalu itu bisa diampuni atau tidak. Dia tahu bahwa dirinya melakukan diplomasi kepada kekufuran. Amr bin As itu dahiyatul Arab, orang cerdasnya Arab. Karena diplomat ulung, gaya komunikasinya adalah gaya komunikasi yang halal tingkat luar negeri. Sebab komunikasi sudah biasa dengan para pembesar-pembesar di setiap imperium. Tapi dia gunakan untuk menjauhkan orang dari Islam. Ketika mengenal hidayah Islam dan sunnah, maka Amr malu untuk masuk Islam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'lamu ya Amr, anna al-Islam yahjubu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha." Wahai Amr, tidaklah kau tahu bahwa Islam itu menghapus dosamu yang sebelumnya, sebagaimana hijrah juga menghapuskan dosa sebelumnya. Maka hijrah Anda dari pemahaman-pemahaman kesesatan dahulu kepada pemahaman-pemahaman sunnah, pemahaman yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, dan pemahaman para sahabat, maka itu pun bisa menjadi penghapus dosa sebelumnya. Bagaimana hijrah, meskipun konteks hijrah saat itu adalah berperjalanan dari Mekah ke Madinah. Siapapun yang datang ke Madinah maka dikatakan hijrah sebelum tahun ke-8. Setelah tahun ke-8 tidak ada lagi hijrah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan. Tapi dalam hadis lain Nabi mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak terputus kecuali sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak berhenti kecuali sampai terbitnya matahari dari barat. Berarti hijrah akan terus ada. Kalau Anda dari pemahaman yang salah, pemahaman yang benar, syukuri bahwa Allah telah selamatkan, Allah telah berikan hidayah, syukuri. Dan cara mensyukuri itu adalah dengan belajar. Cara mensyukuri itu adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Cara mensyukuri itu adalah dengan mengajak orang untuk ikut belajar bersama kita. Ikut mencicipi nikmatnya iman, nikmat hidayah, halawatul iman. Yang ilmu ini lezat. Setelah kita belajar ilmu agama, kita mendapat kelezatan, ketenangan yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Yang sampai-sampai para ulama sering mengatakan, tatkala mereka belajar begitu nikmat, mereka mendapatkan 1 butir, 2 butir faedah dari ilmu yang dipelajarinya. Di majelis-majelis ilmu mereka mengatakan apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi fiha minan na'imi la jaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja, anak-anak para raja mengetahui nikmat yang kami rasakan dari ilmu ini di dalam hati-hati kami, pasti niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambilkan rasa nikmat itu dan menempelkan di dada-dada mereka. Kenapa dikatakan demikian? Karena dahulu para raja terbiasa untuk mengambil sesuatu dan merampas sesuatu mudah dengan mudahnya kepada rakyatnya. Sehingga mereka menggunakan kata la jalaluna, mereka akan menyayat dada-dada kami dan merampas kebahagiaan kami, tapi ternyata tidak bisa. Sebab kebahagiaan adalah suatu hal yang maknawi, suatu hal yang hissi, dia maknawi. Tidak bisa digapai dengan indra. Dia hanya bisa dirasakan bagi orang yang merasakannya. Maka nikmat ini lebih nikmat dibandingkan manisnya madu, lebih lembut dibandingkan lembutnya sutra, lebih sejuk dari sejuknya salju. Anda tidak merasakan nikmat hidayah sunnah. Maka di antara hal yang harus dilakukan lagi adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana kata Nabi SAW, وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Ikutilah setiap keburukan dengan
kebaikan. Sehingga ada keburukan yang dilakukan di masa lalu, maka niatkan kalau kita melakukan kebaikan itu untuk menghapus keburukan di masa lalu. Sebab itu akan menjadi pahala yang justru berlipat ganda. Semua orang punya masa lalu, tinggal masa depan sisanya. Sebagaimana ungkapan dari Fudail bin Iyad, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Fa innaka in asa'ta fima baqi, kalau kalian maka perbaikilah sisa umur kalian, maka Allah akan ampuni umur kalian yang telah lalu. Bila kalian di sisa umur kalian buruk, maka kalian akan disiksa atas apa umur kalian yang telah lalu dan atas apa umur kalian yang akan datang. Sehingga perbaiki sisa hidup kita, karena yang menjadi patokan adalah the good endings, not the bad beginnings. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana jika kita hanya menjadikan sedikit guru untuk menjadikannya menjadi bukan untuk bersanding, tapi untuk menghindari banyak perbedaan pandangan dan beberapa guru pada awal beberapa perbedaan pandangan dari beberapa guru pada awal-awal kita belajar. Syukur jazakallah. Barakallahu fiik. Tentu di awal-awal belajar, maka kita fokusnya adalah menyelesaikan ilmu-ilmu yang fardu ain. Sehingga diselesaikan dulu pembahasan tentang akidah dasar, fikih ibadah yang dasar, fikih salat, fikih berwudu, fikih bertayamum, fikih taharah semuanya. Kemudian kalau kita adalah seorang yang berniaga, kita adalah seorang bekerja, maka belajar fikih muamalah yang dasar. Jadi diselesaikan dulu. Dan itu dicari dari ahlinya. Cari dari ahlinya. Karena tidak semua guru menguasai semua bidang. Jadi dalam bidang akidah, ada pilih guru yang paling bagus dalam akidahnya. Dalam bidang tazkiyatun nafas, Anda cari guru yang bagus di bidang tazkiyatun nafas. Dalam bidang muamalah, Anda cari guru yang bagus di bidang muamalah. Dalam bidang perkara yang spesifik lainnya seperti sirah misalnya, cari masing-masing memiliki keahlian di bidang masing-masing. Itu yang kita butuhkan terlebih dahulu. Dan setelah kokoh, maka barulah beranjak kepada ilmu yang berikutnya, yang fardu kifayah, belajar usul fiqh, belajar usul tafsir, belajar cabang-cabang ilmu lainnya. Oleh karenanya, kalau di awal-awal ilmu dia sporadis, semua yang disampaikan oleh gurunya diikut. Maksudnya, baik dia bahas tentang fardu ain atau fardu kifayah ataupun isu, maka biasanya di awal-awal itu dia akan tersibukkan juga dengan ngikutin isu. Akhirnya begitu ada yang viral, dia berkomentar. Ada yang viral, dia instastory. Ada yang viral, dia nulis status. Seolah kalau nggak ada komentarnya, kalau nggak ada statusnya, kalau nggak ada instastory-nya, dunia ini seperti kurang afdol berjalan. Maka yang seperti ini dikhawatirkan tidak akan melanjutkan menuntut ilmunya. Maka di awal-awal ilmu, bukan permasalahan dia membatasi guru saja, tapi permasalahan dia memfilter tentang apa yang disampaikan gurunya. Bila itu berkaitan dengan ilmu, dia fokuskan. Bila tentang isu, maka cukup dijadikan sebagai amalan. Apa yang dia pilih dari keyakinan, yang itu adalah kebenaran, maka sisanya tidak mengomentari. Karena kalau sudah sampai mengomentari, dia akan banyak tersibukkan dengan hal demikian. Akhirnya berdebat sana sini. Karena itu rawan perbedaan. Rawan perbedaan. Suatu hal yang nawazil itu suatu hal yang baru, belum ada sebelumnya, di zaman salaf belum ada, ini suatu yang baru. Itu suatu hal yang nawazil. Haji Furoda itu suatu yang nawazil apa yang sudah ada di zaman salaf? Nawazil. Apalagi yang nawazil? Banyak. Kalau itu satu isu doang tuh, Haji Furoda. Apalagi? Satu lagi. Satu lagi misalkan tentang permasalahan kripto. Nawazil apa? Apakah di zaman Nabi SAW ada kripto? Enggak, nawazil. Banyak hal-hal yang nawazil yang baru ada di zaman sekarang. Dan itu rawan perbedaan. Karena salaf saja belum ada. Gimana mereka mau berpendapat? Di zaman salaf sudah belum ada. Maka oleh karena itu, kemampuan kita dalam menimba ilmu kepada guru-guru bukan hanya membatasi yang perlu kita pelajari saja agar tidak overwhelmed,
Tapi juga berusaha untuk membatasi lisan dan jari jemari agar tidak berkomentar dan melampaui kapasitas kita sebagai penuntut ilmu. Itu yang diharapkan di awal-awal menuntut ilmu. Jangan perlu berkomentar. Dan kita hanya cukup mengamalkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, bahwa itu adalah pendapat yang hati-hati, maka kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang terdekat kita. Sisanya tidak perlu kita banyak berkomentar. Dan hal yang lebih penting lagi di awal menuntut ilmu adalah agar kita terbiasa untuk menaiki tangga kita secara bertahap. Jadi jangan langsung melampaui bab-bab yang belum kita layak untuk mempelajarinya. Ya, di awal belajar, pahami adab-adab penuntut ilmu. Ya, ada ta'lim seperti ta'lim atau tazkiratus sami kayak Ibnu Jamaah. Kalau ta'lim kayak Az-Zarnuji, ta'lim ilmi kayak Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak kitab-kitab adab lainnya di awal-awal belajar. Kalau kitab yang tentang akhlak, tentang adabul mufrad atau Riyadhus Shalihin, atau kitab-kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, ya fadlul ilmi salafi ala ilmi khalaf. Ini fadlu bayani ilmi salafi ala ilmi khalaf. Itu kitab-kitab tentang etika dan adab yang perlu kita pelajari, karena kita punya habit yang sudah mengakar sebelumnya. Dan untuk diperbaiki itu butuh penyucian jiwa terlebih dahulu. Penyucian jiwa yang itu di awal-awal, setiap awal. Dan barulah kita mempelajari akidah yang sahihah, bukan yang bantah-bantahnya. Jadi sebelum belajar firqah, belajar dulu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Bagaimana kita bisa mempelajari suatu kebenaran kalau kita justru yang kita pelajari adalah yang salahnya duluan. Pelajari yang benarnya dulu, dikokohkan yang benarnya. Sebagaimana tadi, kalau orang sudah tahu kebenaran akan tampak yang salah. Tapi kalau dia tahu yang salah dulu, yang benar nggak akan jelas tertampak. Jadi kalau di awal akidah belajar, dia belajar fikih Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah. Bagaimana mengenal Allah yang memiliki nama yang indah, yang kita memanggilnya dalam doa-doa kita, yang kita menyebutnya dalam setiap doa-doa kita, dan kita mengetahui namanya dalam setiap kejadian dan peristiwa. Itu pelajari. Barulah akidah-akidah yang pokok, beriman kepada yang 6, kita tahu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat, kepada malaikatnya, itu belajar. Ya, kemudian juga pokok-pokok iman tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, bagaimana peristiwa Nabi SAW, itu dulu dipelajari, pokok-pokok dulu. Jauh sebelum khilaf bainal mu'tazilah, kemudian khilaf bainal, jadi pokok-pokok itu nanti dipelajarinya kalau di awal-awal belajar ya. Jadi tahap kokohkan yang benar, baru setelah itu kita sudah mulai mempelajari yang cabang-cabang. Ya, meskipun itu penting juga mempelajari yang cabang-cabang setelah kita mempelajari pokok ini, karena agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan, kita harus tahu yang mana yang salah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah bin Yaman yang bertanya kepada Nabi SAW tentang yang salah dulu, bukan yang benar, supaya tidak terjerumus ke dalam yang salah. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Aku mengetahui yang buruk bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk menjauh darinya. Wallahu a'lam. Silakan mengambil tiketnya. Langsung saja kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi quiz. Insyaallah akan ada 3 pertanyaan untuk jemaah ikhwan dan 3 pertanyaan untuk jemaah akhwat. Dan pertanyaannya insyaallah dari Oke. Meskipun saya tidak di brief ya. Berapa? 3 tadi? 3 ikhwan, 3 akhwat ya? Oke. Untuk ikhwan dulu ya. Untuk ikhwan, apa faedah mengapa Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya kepada Abdullah bin Abbas? Kenapa dia pilih Abdullah bin Abbas? Betul. Iya, betul. Oke, boleh. Kemudian yang kedua, ini beliau tadi dapat ya. Yang kedua,
Sebutkan negeri apa saja yang tadi dikunjungi oleh Salman. Jangan lagi, antum udah. Ayo, silakan. Ya, ya. Iran negeri asalnya. Kemudian atas sedikit, udah masuk sedikit wilayah Eropa. Perbatasan Asia Eropa apa? Asia sama Eropa dijembatani oleh jembatan apa tuh? Turki. Terus setelah itu bus Turki gimana? Kemana? Madinah, betul. Udah benar jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa saja tanda kenabian yang diketahui oleh Salman? Duh, ulang. Tuh, ulang. Tunggu dulu. Tuh, 2, 3. Ini. Oke, betul. Masya Allah, lengkap. Barakallahu fiik. Ya itu. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana fisik Nabi SAW itu salah satu bab saja itu. Ini bab khatamun nubuwah. Bab dengan tanda-tanda kenabian. Itu di kitab Syama'ilun Nabi SAW. Sudah ada terjemahan kalau tidak salah di toko oranye atau toko hijau itu udah ada ya. Namanya mengenali pribadi agung Rasulullah SAW. Itu salah satu karya dari Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengumpulkan sekitar 500-an hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi SAW, dan itu disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Jadi beliau punya syarah pada kitab Syama'il, dan itu kita bisa kenal Nabi. Dan orang kalau bermimpi Nabi tapi belum belajar Syama'il, maka dikatakan mimpinya tertolak. Perlama begini kan. Karena orang-orang itu bisa mengaku-ngaku saja dia bermimpi dengan Nabi, tapi begitu sifulana. Coba jelasin gimana Nabi itu bentuknya, rambutnya, alisnya, rahangnya, dagunya, janggutnya, itu ada di kitab itu. Jadi Nabi ka'annaka tarah. Nabi seperti seolah-olah kau melihat. Jadi kita akan lihat bagaimana deskripsi Nabi dari situ. Sehingga kalau kita direzekikan untuk bermimpi Nabi SAW dalam mimpi kita, maka harus dicocokkan dengan isi dari kitab tersebut. Karena itu kitab yang sudah dijadikan kurikulum oleh banyaknya ulama. 3 dari akhwat ya. 3 dari akhwat. Pertanyaan pertama untuk akhwat. Siapa yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa sahabat yang disampaikan oleh Nabi SAW, I love you so much? Tadi. Inni la uhibbuk. La uhibbuk itu. Sungguh aku benar-benar mencintaimu. Siapa sahabatnya namanya? Siapa? Mu'adz bin Jabal. Betul, barakallahu fiik. Yang kedua, apa nama lain dari Majusi? Akhwat. Betul. Yang ketiga, apa kategori seseorang yang beriman kepada Nabi terakhir saat belum diturunkan Nabi berikutnya? Dia dikategorikan sebagai apa? Dia bertauhid, kemudian dia beriman kepada Nabi terakhir, tapi belum diturunkan Nabi sebelumnya, Nabi setelahnya. Alkitab, betul. Barakallahu fiik.
Ya, tapi itu kategorinya muslim ya. Muslim. Kalau misalkan dia belum ada nabi berikutnya yang turun. Muslim. Jadi tatkala Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa dan dia bertauhid, dia monoteis. Dia tidak melakukan pelanggaran, Yahudi. Itu ahlul kitabnya kategorinya kalau belum ada nabi berikutnya. Belum ada, misalkan belum ada Nabi Isa, dia masih ikut Nabi Musa. Kalau sudah ada Nabi Isa, maka dia wajib ikut Nabi Isa. Nabi Isanya sudah ada, tapi Nabi Muhammad SAW belum ada, dia wajib ikut Nabi Isa. Nabi Muhammad sudah ada, meskipun Nabi Isanya ajarannya masih ada saat itu, tapi wajib ikut Nabi SAW. Begitu. Jadi tahap-tahap gitu, harus ikut Nabi terakhir. Ya, meskipun semua Nabi diturunkan untuk kaumnya, kecuali Rasulullah SAW untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Sudah 3 kan itu ya? Ya, baik. Kita cukupkan sampai sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh.